Etika pelajar. Ada sejumlah etika yang harus dipatuhi para penuntut ilmu. Berikut ini 7 cabang etika yang harus diperhatikan para pelajar. Pertama, mendahulukan penyucian jiwa dari akhlak yang hina. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Buniyad dinu 'alan nadhafah." Agama itu dibangun atas dasar kebersihan. Kebersihan yang dimaksud di sini bukanlah kebersihan baju, melainkan kebersihan hati. Ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal musyrikuuna najas." Hanya saja orang musyrik itu najis. Quran surah At-Taubah ayat 28. Ayat ini menjelaskan, najis tidak hanya pada baju tetapi juga pada batin dan pikiran. Jadi, selama batin tidak dibersihkan dari kotoran, ia tidak akan bisa menerima ilmu yang bermanfaat dalam agama dan tidak disinari cahaya ilmu. Ibnu Mas'ud berkata, ilmu bukanlah periwayatan yang banyak, melainkan cahaya yang ditempatkan dalam hati. Sebagian ahli hakikat berkata, ketika kami belajar ilmu bukan karena Allah, ilmu itu tidak mau diserap. Artinya, ilmu itu terhijab, sehingga hakikatnya tidak bisa mereka singkapkan dan yang mereka peroleh hanya wacana dan tulisan. Kedua, mengurangi pergaulan dan pergi jauh dari negeri sendiri agar hatinya fokus untuk menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati bagi seseorang di dalam dirinya. Quran surah Al-Ahzab ayat 4. Karena itulah seseorang berkata, ilmu tidak akan memberikan bagiannya kepadamu sehingga kau memberikan seluruh dirimu kepadanya. Ketiga, tidak bersikap sombong terhadap suatu ilmu dan tidak berlaku angkuh di hadapan pengajarnya. Seorang pelajar harus menunjukkan sikap pasrah di hadapan pengajar, seperti orang sakit yang pasrah di hadapan dokter. Seorang pasien tidak akan berlaku sok tahu tentang penyakit yang dideritanya. Selain itu, seorang pelajar juga harus terus berbakti kepada pengajarnya. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menyalati satu jenazah. Usai salat, seekor keledai dituntun ke hadapannya sebagai tunggangan untuknya. Setelah Zaid naik ke atas keledai itu, tiba-tiba Ibnu Abbas datang dan memegang tali kendali dan menuntun keledai itu. Tentu saja Zaid terkejut dan berkata, "Lepaskanlah wahai keponakan Rasulullah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Beginilah kami diperintah dalam memperlakukan ulama dan orang mulia." Lalu tiba-tiba Zaid turun, mencium tangan Ibnu Abbas dan berkata, "Beginilah kami diperintah dalam memperlakukan keluarga baginda Nabi SAW." Nabi SAW juga bersabda, "Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluq illa fi talabil ilmi." Berlebihan itu tidak termasuk akhlak orang beriman, kecuali dalam urusan mencari ilmu. Seorang penyair bersenandung, "Al-ilmu harbul lil fatal muta'ali, kasayli harbul lil makanil ali." Ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong, bak air yang takkan mengalir ke tempat yang tinggi. Keempat, menghindarkan diri dari perselisihan dan perdebatan orang-orang, karena hal itu akan membuatnya kaget dan bingung. Sebagai pemula, hatinya akan cenderung pada segala sesuatu yang disampaikan kepadanya secara khusus, termasuk hal-hal yang memandunya kepada kemalasan. Maka, para pemula tidak boleh mengikuti perilaku para ahli. Karena itulah ada ulama yang berkata, siapapun yang mengunjungi kami di permulaan jalan, ia pasti menjadi orang yang benar. Dan siapapun yang mengunjungi kami di puncak perjalanan, ia pasti menjadi orang kafir zindik. Para ahli makrifat yang telah mencapai puncak perjalanan akan terlihat tenang dan diam. Mereka menggerakkan tubuh untuk melakukan segala yang wajib. Mereka mengganti segala yang sunnah dengan perjalanan hati dan penyaksian yang kekal. Jika keadaan itu disaksikan para pemula, mereka akan mengira bahwa ia pengangguran dan pemalas, lalu mencontohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan kau melihat gunung-gunung, kau mengiranya diam, padahal ia berjalan seperti berjalannya awan. Quran surah An-Naml ayat 88. Kelima, tidak meninggalkan satu bidang ilmu pun kecuali setelah mempelajarinya sampai tahu maksudnya. Jika umur masih memungkinkan, seorang pelajar seyogyanya mempelajari semua bidang ilmu.
Jika tidak, pilih yang paling penting. Namun, untuk bisa memilih, pertama-tama ia harus mengenali karakter dan gambaran semua bidang ilmu. Keenam, memusatkan perhatian pada ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akhirat, yaitu bagian muamalah dan muksyafah. Muamalah bisa mengarahkan kepada mukasyafah, dan mukasyafah adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan cahaya yang ditempatkan Allah dalam hati orang yang telah menyucikan jiwanya dengan ibadah dan mujahadah. Seperti inilah tingkat keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, "Law wuzina imanu ahlil ardi bi imani Abi Bakrin radhiyallahu la rajah." Seandainya keimanan penghuni bumi ditimbang dengan keimanan Abu Bakar niscaya unggul. Keunggulan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu karena suatu rahasia yang bersemayam di dalam dadanya, bukan karena alasan dan argumentasi. Namun, aku merasa heran kepada orang yang memerhatikan kata-kata dari Rasulullah SAW. Tetapi ketika kata-kata serupa itu muncul dari para sufi, mereka meremehkannya. Mereka mengira bahwa kata-kata itu bikinan kaum sufi. Jadi, berhentilah di dekat orang seperti ini, karena pada mereka ada modal yang disia-siakan. Jadilah orang yang bersemangat untuk mengetahui rahasia di luar objek para fuqaha dan ahli kalam. Sesungguhnya, petunjuk akan menyertai orang yang bersemangat dalam pencarian. Ketahuilah, ilmu yang paling mulia dan puncaknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan lautan yang kedalamannya tak bisa dijangkau. Dan tingkatan manusia yang paling tinggi dalam lautan ilmu ini adalah para nabi, para wali, kemudian orang yang mengiringi mereka. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa ada dua orang bijak yang ahli ibadah. Keduanya membaca catatan pada kertas. Pada kertas orang bijak pertama tertulis, "Jika kau berbuat baik kepada sesuatu, jangan mengira telah berbuat baik kepada segala sesuatu, kecuali kau telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui bahwa Dia adalah yang membuat sebab dan mengadakan segala sesuatu." Di tangan orang bijak kedua tertulis, "Sebelum mengenal Allah, aku harus terus minum hingga puas, dan ketika telah mengenal Allah, aku merasa puas meski tidak minum." Ketujuh, setiap pelajar harus memiliki tujuan untuk menghiasi batinnya dengan sesuatu yang membuatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada bersama golongan yang paling tinggi di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan tidak boleh memiliki tujuan untuk mendapatkan jabatan, harta, atau kedudukan sosial dengan ilmunya. Wallahu a'lam.